Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Alfiansyah dengan NPM 2019 43500351. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat sesuai dengan judulnya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Produk Kebutuhan Olahraga Badminton yang paling banyak diminati menggunakan metode AHP, yaitu dengan studi kasus toko Lego Sport di Tangerang Selatan. Ya, di sini kita pertama untuk menjalankan tugasnya, kita membuka yaitu database-nya dulu, yaitu SAM. Setelah itu kita nyalakan untuk Apache-nya dan MySQL-nya. Setelah dinyalakan, kita buka yaitu localhost-nya. Di sini saya sudah menaruh file ya di bagian SAM, terus di folder htdocs. Lalu saya memberi nama foldernya itu spk hap badminton. Kita copy paste aja di namanya. Lalu kita buka di sini localhost garis miring yang tadi, nama foldernya yaitu spk hap badminton. Oke. Setelah itu sudah masuk, ada di sini kita tulis ada username dan password. Di sini kita masukkan password dan username yaitu admin, passwordnya admin. Di sini sudah tertulis ya untuk username dan passwordnya. Setelah itu kita login. Di sini login telah berhasil. Ini tampilan dari indeks atau dashboardnya ya, aplikasi saya. Di sini kita bisa ada beberapa fitur, yaitu ada fitur beranda atau dashboard. Terus di bagian sini ada admin area, yaitu yang berisi profil pengguna dan logout. Selanjutnya ada analisa data, yaitu dengan isinya analisa kriteria, analisa alternatif, ranking, dan hasil report laporan, yaitu berupa skor dan bobot alternatif kriteria dan hasil perankingan. Di sini terus selanjutnya ada input data. Di bagian input data yaitu ada data nilai, data kriteria, dan data alternatif. Di sini tampilannya. Oke, kita langsung saja ya mulai. Kita pertama-tama kita akan membuka bagian profil, yaitu nama pengguna ya, nama atau itu. Di sini kita kasih namanya Lego Sport atau kita bisa ganti yang lain. Di sini passwordnya. Di sini kita pakai hash juga. Oke, selanjutnya ada pengguna. Di bagian pengguna ini kita bisa menghapus dan menambahkan pengguna ya, sesuai dengan keinginan si pemakai aplikasinya. Misalkan kita tambahkan yaitu namanya dengan username-nya Diki, passwordnya Diki juga. Kita ulangin. Di sini saya memberikan dua password karena untuk memverifikasi, karena biasanya ada beberapa orang yang lupa apakah password di awal hurufnya itu besar atau kecil. Jadi saya buat untuk memverifikasi agar valid yang dimasukkan passwordnya. Oke, kita simpan. Oke, sukses. Tambah lagi. Oke, karena kita cuman pengetesan jadi kita tambah satu saja ya. Nah, di sini saya sudah menginputkan tadi dan muncul di sini
ada nama Diki Alfiansyah dengan username Diki. Tadi passwordnya kita sudah samakan ya dengan username. Kita coba. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke input data ya. Di bagian input data ada data nilai preferensi. Ini kita bisa menambahkan jumlah dan keterangan nilainya itu berapa. Terus di sini ada data kriteria. Di bagian data kriteria ini sesuai isinya ada ID, nama, bobot, dan aksinya bisa mengedit dan menghapus. Kita tambahkan contohnya di sini, kita masukkan ID-nya dan nama kriterianya. Selanjutnya ada data alternatif. Bagian data alternatif tidak jauh beda dengan data kriteria, itu ada ID, nama, dan di sini tapi ada hasilnya ya. Kalau di data kriteria ada bobot. Oke, di sini juga sama. Kita bisa masukkan ID-nya dan namanya. Oke, selanjutnya setelah kita menginputkan data, kita analisa datanya. Yaitu yang tadi kita sudah buat, misalkan kriteria pertama fungsi, penilaiannya berapa, input nilainya, dan dihubungkan dengan kriteria kedua. Keduanya misalkan harga dengan bobot nilai berapa, dan seterusnya. Setelah kita menyesuaikan ini, selanjutnya di sini ada perbandingan kriteria. Jadi hasil dari perhitungan yang sudah kita inputkan, yaitu dengan tabel yang berisikan antar kriteria, yaitu ada fungsi, harga, kualitas, jumlah penjualan, permintaan pasar. Itu dengan berisikan fungsi, harga, kualitas, jumlah penjualan, dan lain-lain. Sama di bawahnya ada perbandingan dengan di sini muncul dengan bobot skor yang sudah dihitung. Selanjutnya kita masuk ke fitur analisa alternatif. Di sini tidak sama dengan analisa kriteria, tapi di sini bedanya kita bisa masukkan analisa alternatif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kriteria berdasarkan fungsi atau harga. Nah, di sini kita tinggal masukkan tadi data kriterianya, misalkan sepatu, penilaiannya berapa dengan kriteria kedua, misalkan shuttlecock, sepatu dengan raket berapa bobotnya, penilaiannya, dan lain-lain. Oke, setelah kita inputkan data tersebut, kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik selanjutnya, di sini muncul hasil penilaiannya ya, sesuai dengan analisa alternatif menurut kriteria. Nah, di sini ada muncul rankingan dan ada nilai skornya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian menu ranking. Bagian menu ranking yaitu kita mendapatkan sebuah hasil data perankingan dari hasil perhitungan HP-nya. Ini hasil perankingannya dari alternatifnya, ada kriteria sepatu, itu ada fungsi, harga, kualitas, jumlah. Di sini penilaian bobotnya, hasil nilainya, dan ini hasilnya. Dan di sini saya juga memasukkan hasil perankingan itu ada di bagian dashboard, yaitu dengan berupa data grafik, yaitu dengan penilaian sepatu dengan bobot yang paling besar sesuai dengan perankingan sepatu 0,2634 sekian. Kita bisa lihat apakah sama ya. Sama dengan data grafiknya di sini, dengan nilai yang paling terkecil yaitu ada di raket dengan 0,151.
kita bisa lihat 01,51. Nah, di sini kita bisa cetak laporan tersebut ya. Dan di sini saya membuat pembagiannya menjadi dua, yaitu berdasarkan bobot alternatif kriteria dan laporan hasil perankingan. Pertama kita buka laporan skor hasil reportnya. Oke. Sini setelah kita buka, nah di sini ada tampilannya, menu reportnya dengan kop surat, skor, dan bobot alternatif kriteria. Di sini tadi muncul sesuai hasil ranking di sini. Sini ada tanggal dan tanda tangan untuk si pemilik atau ownernya dari toko tersebut. Selanjutnya kita cetak hasil laporan dari perankingan. Ya, di sini ada sama seperti tadi yang skor dan bobot alternatif kriteria tampilannya. Tapi di sini isinya yaitu hasil perankingan sesuai dengan hasil ranking di sini. Jadi kita sudah mencetak dalam bentuk PDF agar si ownernya bisa melihat dengan lebih jelas untuk bentuk cetak laporan. Di sini saya menambahkan sedikit untuk grafik perankingan ini. Kita bisa mencetaknya apabila diperlukan datanya, yaitu dengan format PNG, JPEG, PDF, dan SVG sesuai apa yang kita mau. Misalkan kita butuhnya PDF. Oke, di sini kita download datanya dan di sini muncul hasil perankingannya sama dengan hasil indeksnya. Oke. Setelah itu kita tes apakah berjalan menu logoutnya. Ya, di sini sudah selesai. Semua fitur sudah berjalan dengan normal. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.